Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai masa pemerintahan SBY Jilid 1. Sebelum itu, perkenalkan nama anggota kami. Yang pertama, Anita Dini Rahmawati nomor absen 6, Irma Aprilia nomor absen 17, Naswa Fesananta nomor absen 25, Nisa Madani nomor absen 26, dan Sultani Abbas nomor absen 31. Topik yang akan kami bahas yang pertama profil SBY, yang kedua kondisi kebijakan ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, yang ketiga visi dan misi pemerintahan, yang keempat kelebihan dan kekurangan. Topik pertama yaitu profil SBY. Jenderal TNI Purna Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono lahir di Tremas, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur pada tanggal 9 September 1949. Beliau berumur 74 tahun dan beliau juga Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak 20 Oktober 2004. Ia bersama Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla terpilih dalam pemilu Presiden 2004. Ia berhasil melanjutkan pemerintahannya untuk periode kedua dengan kembali memenangkan pemilu Presiden pada tahun 2009. Kali ini bersama Wakil Presiden Budiono. Sehingga sejak era reformasi dimulai, Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden Indonesia pertama yang menyelesaikan masa kepresidenan selama 5 tahun dan berhasil terpilih kembali untuk periode kedua. Yudhoyono yang dipanggil Sus oleh orang tuanya dan populer dengan panggilan SBY melewatkan sebagian masa kecil dan remajanya di Pacitan. Selanjutnya, ia merupakan pensiunan militer. Selama di militer, ia lebih dikenal sebagai Bambang Yudhoyono. Karir militernya berhenti ketika ia diangkat Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada tahun 1999 dan tampil sebagai salah satu pendiri Partai Demokrat. Pangkat terakhir SBY adalah Jenderal TNI sebelum pensiun pada tanggal 25 September tahun 2000. Pada pemilu Presiden 2004, keunggulan suaranya dari Presiden Megawati membuatnya menjadi presiden pertama yang terpilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat Indonesia. Hal ini dimungkinkan setelah melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kehidupan pribadinya, ia menikah dengan Kristiani Herawati atau biasa disebut Ibu Ani, yang merupakan anak perempuan ketiga Jenderal Purna Sarwo Edi Wibowo almarhum, Komandan RPKAD dan kini Kopassus, yang turut membantu menumpas PKI pada tahun 1965. Visi dan misi pemerintahan. Masa pemerintahan SBY dibagi menjadi dua masa, yaitu masa pemerintahan SBY JK dan SBY Budiono. Pemerintahan SBY JK berlangsung pada tahun 2004 sampai 2009. Dalam pemerintahan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama wakilnya Yusuf Kalla mencetuskan visi dan misi sebagai berikut. Visi: terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun, dan damai. Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak-hak asasi manusia. 3. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak, serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. Misi: mewujudkan Indonesia yang aman, damai, mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis. Yang ketiga, mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Kondisi dan kebijakan. Bidang ideologi. Masa pemerintahan SBY lebih dipermudah akibat kebijakan Soeharto yang meredam pengaruh ideologi, sehingga ketika SBY menjabat, pertarungan ideologi tidak sebangun dari yang dahulu, meskipun masih cukup signifikan. Menyadari kesalahan pendahulunya, SBY menyatakan partainya sebagai partai tengah, yakni nasionalis religius. Dengan demikian, SBY tidak membangun kekuatan baru, namun meletakkan dirinya dalam posisi netral, tidak memihak ideologi manapun. SBY melalui partainya pun mengajak partai-partai lain, baik nasionalis maupun Islam, untuk berkoalisi. Melalui pidatonya, SBY menggunakan kata-kata sedemikian rupa sehingga tidak menyinggung kekuatan manapun. Meskipun hal tersebut menyebabkan publik kurang memahami maksud dan SBY, karena memposisikan dirinya seperti itu, SBY pun dikritik sebagai sosok yang peraku dan tidak tegas. Kemudian kondisi dan kebijakan dalam bidang politik.
Dalam pemilu legislatif 2004, partai yang didirikan oleh SBY, yaitu Partai Demokrat, meraih 7,45% suara. Kemudian pada 10 Mei 2004, 3 partai politik yaitu Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Bulan Bintang secara resmi mencalonkannya sebagai presiden dan berpasangan dengan kandidat wakil presiden Yusuf Kala. Dalam masa kepemimpinan ini, beliau didukung oleh koalisi dari Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Bulan Bintang. Dalam pemerintahan SBY ini melakukan 5 kebijakan politik, di antaranya 1. Pembentukan Kabinet Bersatu. Pada periode kepemimpinan pertama, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan SBY bersama Yusuf Kala. Kabinet Indonesia Bersatu dibentuk pada tanggal 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2009. Pada 5 Desember 2005, pertama kali Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet. Pada 7 Mei 2007, setelah evaluasi atas kinerja para menterinya, Presiden melakukan pemberontakan kedua pada 7 Mei 2007. 2. Menganut konsep trias politika. Trias politika merupakan konsep kekuasaan di suatu negara yang tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik, melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda. Trias politika yang kini diterapkan adalah pemisahan kekuasaan kepada 3 lembaga berbeda, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konsep trias politika mengalami perubahan progresif di mana konsepnya berusaha menempatkan posisi berdasarkan kedaulatan rakyat. Pada masa pemerintahan SBY, rakyat bisa memilih secara langsung calon wakil rakyat, pemilu untuk memilih anggota Dewan Legislatif dan Pilpres. Yang ketiga, politik pencitraan. SBY menggunakan pola politik ini untuk mengambil hati rakyat selaku pemimpin negara. Ia tentu harus membentuk citra dirinya sebaik mungkin demi menjaga image baik dirinya di mata masyarakat. Dalam konteks internal, politik pencitraan SBY dilakukan dengan menggunakan kemampuan berbicara di depan umum. Selain hal tersebut, konteks internal di sini berkaitan dengan sikap bijak, kalem, dan legowo yang ditunjukkan Presiden SBY kepada masyarakat. Dalam konteks eksternal, politik pencitraan SBY dilakukan dengan beragam aspek. Salah satunya adalah kampanye dan introduksi prestasi positif SBY selama memerintah Indonesia. Yang keempat, sistem kepartaian. Selama masa pemerintahan ini, sistem kepartaian mengalami perubahan yang signifikan, di mana partai politik bebas untuk didirikan asalkan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, serta tidak menyimpang dari hakikat Pancasila secara universal. Masyarakat Indonesia pun dapat memilih calon wakil rakyat pilihan mereka secara langsung. Hal ini tentu menunjukkan apresiasi negara terhadap hak dasar bangsa secara universal dalam konteks pembentukan negara demokratis. 5. Politik luar negeri. SBY berusaha memantapkan politik luar negeri Indonesia dengan cara meningkatkan kerjasama internasional dan meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia. SBY telah berhasil mengubah citra Indonesia dan menarik investasi asing dengan menjalin berbagai kerjasama dengan banyak negara pada masa pemerintahannya, antara lain dengan Jepang. Ciri politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan SBY yaitu 1. Terbentuknya kemitraan-kemitraan strategis dengan negara-negara lain seperti Jepang, Cina, India, dan lain-lain. 2. Terdapat kemampuan beradaptasi Indonesia terhadap perubahan-perubahan domestik dan perubahan-perubahan yang terjadi di luar negeri. Yang ketiga, bersifat pragmatis, kreatif, dan oportunis.
Artinya, Indonesia mencoba menjalin hubungan dengan siapa saja, negara, organisasi, internasional, maupun perusahaan multinasional yang bersedia membantu Indonesia dan menguntungkan pihak Indonesia. 4. Konsep trust, yaitu membangun kepercayaan terhadap dunia internasional. Prinsip-prinsip dalam konsep trust adalah unity, harmony, security, leadership, dan prosperity. Bidang ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi periode 2005 sampai 2007 yang dikelola pemerintahan SBY-JK relatif lebih baik dibandingkan pemerintahan selama era reformasi dan rata-rata pemerintahan Soeharto pada tahun 1990 sampai 1997 yang pertumbuhan ekonominya sekitar 5%. Tetapi dibanding kinerja Soeharto selama 32 tahun yang pertumbuhan ekonominya sekitar 7%, kinerja pertumbuhan ekonomi SBY-JK masih perlu peningkatan. Pertumbuhan ekonomi era Soeharto tertinggi terjadi pada tahun 1980 dengan angka 9,9%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi pemerintahan SBY-JK selama 5 tahun menjadi 6,4%. Kebijakan menaikkan harga BBM 1 Oktober 2005 dan sebelumnya Maret 2005 ternyata berimbas pada situasi perekonomian tahun-tahun berikutnya. Pemerintahan SBY-JK memang baru menaikkan harga BBM dalam menghadapi tekanan APBN yang semakin berat karena lonjakan harga minyak dunia. Kenaikan harga BBM ini telah mendorong tingkat inflasi pada Oktober 2005 mencapai 8,7% yang merupakan puncak tingkat inflasi bulanan selama tahun 2005 dan ditutup dengan angka 17,1% per Desember tanggal 30 2005. Bidang ekonomi. Penyumbang inflasi terbesar adalah kenaikan biaya transportasi 40% lebih dan harga bahan makanan 18%. Core inflation pun naik menjadi 9,4% yang menunjukkan kebijakan Bank Indonesia menjadi tidak sepenuhnya efektif. Inflasi yang mencapai 2 digit ini jauh melampaui angka target inflasi APBNP 2 tahun 2005 sebesar 8,6%. Inflasi sampai bulan Februari 2006 masih amat tinggi, 17,92%. Bandingkan dengan Februari 2005 7,15% atau Februari 2004 yang hanya 4,6%. Berdasarkan janji kampanye dan usaha untuk merealisasikan kesejahteraan rakyat, pemerintah SBY-JK selama 4 tahun belum mampu memenuhi target janjinya, yakni pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6,6% sampai tahun 2008. Pemerintah SBY-JK hanya mampu meningkatkan pertumbuhan rata-rata 5,9%, padahal harga barang dan jasa inflasi naik di atas 10,3%. Ini menandakan secara ekonomi makro, pemerintah gagal mensejahterakan rakyat. Tidak ada prestasi yang patut diiklankan oleh Demokrat di bidang ekonomi. Nah, kelebihan pemerintahan SBY 1. Yang pertama, harga BBM diturunkan hingga 3 kali, 2008 sampai 2009. Pertama kali sepanjang sejarah. Yang kedua, perekonomian terus tumbuh di atas 6% pada tahun 2007 dan 2008, tertinggi setelah Orde Baru. Yang ketiga, menurunnya rasio hutang negara terhadap PDB terus turun dari 56% pada tahun 2004 menjadi 34% pada tahun 2008. Yang keempat, pelunasan utang IMF, International Monetary Fund. Yang kelima, terlaksananya program-program pro-rakyat seperti BLT, BOS, beasiswa, Jamkesmas, PNPM Mandiri, dan KUR tanpa agunan tambahan yang secara otomatis dapat memperbaiki tingkat ekonomi rakyat. Yang keenam, ada pemberantasan korupsi. Yang ketujuh, ada pengangguran terus menurun 9,9% pada tahun 2004 menjadi 8,5% pada tahun 2008. Nah, kekurangan pemerintahan SBY periode pertama. Yang pertama, harga BBM termahal sepanjang sejarah Indonesia, yakni mencapai Rp6.000. Yang kedua, jumlah hutang negara tertinggi sepanjang sejarah, yakni mencapai 1.667 triliun pada awal tahun atau 1.700 triliun per 31 Maret 2009.
Yang ketiga, tingkat pengeluaran untuk administrasi yang luar biasa tinggi mencapai 15% pada tahun 2006. Yang keempat, konsentrasi pembangunan di awal pemerintahannya hanya berpusat di Aceh, karena Provinsi Aceh telah diporak-porandakan oleh bencana tsunami pada 26 Desember 2004. Yang kelima, dianggap belum mampu menyelesaikan masalah Bank Senturi. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.